Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo teman-teman, perkenalkan saya Uli Musyarrafah dengan NIM 3121057. Di sini saya tag video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat ilmu. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, secara umum apa itu filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu kalau kita umumnya orang tahu kalau filsafat itu artinya berpikir. Di sini ya, berpikir. Nah, kalau kita berpikir maka kita mencapai sesuatu apa yang kita pahami. Nah, kita bisa dikatakan paham atau understanding apabila yang pertama kita dapat menggambarkan sesuatu tersebut, kemudian membandingkannya dengan sesuatu yang lain, terus menganalisisnya, menghayatinya, dan menyimpulkan apa maksud hal tersebut. Jadi kita bisa dikatakan paham apabila kita telah bisa melakukan 5 hal ini. Berikutnya yaitu berpikir atau berfilsafat. Berpikir atau berfilsafat itu dapat ditempuh dengan yang pertama melalui dengan indera. Kita bisa mengetahui hal tersebut apabila kita melihatnya, apabila kita mendengarkannya, seperti itu. Setelah kita melalui indera, maka ia akan sampai ke otak. Nah, otak di sini sebagai reseptor atau penerima. Dia hanya penerima, dan kolbun yaitu hati ini menjadi main prosesor. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hajj ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw walahum adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dan berpikir dalam Islam harus dilandasi dengan zikir. Apabila orang itu berpikir dan mengakibatkan stres, bisa diindikasi bahwa ia kurang berzikir. Nah, berzikir itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama menyebut, kemudian mengingat, dan ketiga itu merasa. Nah, otak kita sebagai reseptor kemudian diolah dan sampai ke hati sebagai main prosesor. Di sini memiliki 6 tujuan atau kesimpulan. Yang pertama kesadaran, kedua perasaan, ketiga kecerdasan, keempat keyakinan, kelima kemauan, dan keenam adalah kebahagiaan. Orang bisa dikatakan paham atau berilmu apabila ia sudah sadar apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui. Kedua perasaan, dia peka, dan ketiga yaitu kecerdasan. 4 keyakinan, kemauan, dan kebahagiaan. Orang dikatakan semakin tinggi ilmunya apabila apabila ilmunya semakin tinggi maka ia akan mencapai kebahagiaan. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang sejarah. Sejarah ini kata serapan dari bahasa Arab, kemudian diambil menjadi bahasa Melayu dan diterapkan di bahasa Indonesia. Nah, sejarah ini berasal dari dua kata, yaitu syajarotun dan syajaro. Dari bahasa Arab, syajarotun itu berarti pohon, dan syajaro itu berarti tumbuh atau menopang. Dalam pohon tersebut, pohon itu sendiri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama an-nabat, pohon itu sendiri, kemudian sanat, penopang, dan robato, yaitu pengikat.
Karena dari pohon itu memiliki jaringan atau saling topang menopang dan tidak bisa terpisah. Kemudian selanjutnya yaitu waktu. Nah, di sini waktu. Kita membahas tentang waktu. Waktu ini ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu ini diibaratkan dalam pohon itu sebagai akar. Akar ini biasanya tidak terlihat. Nah, tapi dia memiliki fungsi yang penting. Kenapa? Karena apabila akarnya itu kokoh, maka sekencang apapun pohon tersebut terkena angin di luar, maka maka lebih kokoh dan sulit untuk tumbang. Kemudian masa kini ini diibaratkan dalam pohon itu yaitu batang, ranting, dan daun. Ya, ini sifatnya nampak, dan inilah disebut dengan masa kini. Dan masa depan yaitu buah-buahnya itu kan masih menjadi misteri. Manis atau tidak buah tersebut ditentukan dengan kesehatan atau bagus tidak kualitas batang, ranting, dan daunnya itu sendiri. Nah, masa kini itu adalah mozaik masa lalu yang pernah kita bangun. Jadi, apa yang kita peroleh sekarang itu adalah mozaik dari masa lalu yang pernah kita perbuat. Belajar sejarah itu artinya kita mengerti masa kini untuk mempersiapkan masa depan dari pelajaran masa lalu. Dan inti sejarah itu sendiri adalah kesadaran dari waktu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.